Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Indriani, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 25980277701, sekaligus menjadi guru seni budaya di MTSN 7 Agam. Saya akan menampilkan pembelajaran mendesain ragam hias Nusantara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini dalam pelajaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ketua kelas, mohon pimpin doa pada pagi hari ini. Yang di depan dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Amin. Terima kasih Rizky. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ibu mau cek kehadiran siswa Ibu pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silakan lihat kanan kiri siapa yang tidak hadir kira-kira. Kabarnya Siva itu? Oke, kita doakan semoga Siva cepat sembuh. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu? Siap, marilah kita coba nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semua dimohon berdiri. Oke, anak Ibu silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi
pembelajaran kita sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Teknik menggambar. Nah, luar biasa Vino. Teknik menggambar. Apa saja yang ada di teknik menggambar itu? Yang gores-goresan halus disebut dengan apa? Arsir. Luar biasa Caca. Lalu yang goresannya lebar apa itu? Luar biasa Bunga. Lalu yang apa lagi ya? Tekniknya titik-titik, menggunakan titik-titik. Pointilis, luar biasa semuanya. Nah, Ibu mengingat kembali tentang materi sebelumnya. Kita masuk materi ragam hias itu, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari ragam hias itu sendiri. Dan yang kedua, nanti kalian dapat menciptakan atau membuat atau menyimpulkan tentang ragam hias itu. Sebelum itu, kita coba dulu, kita refreshkan otak kita dulu ya. Kita coba ice breaking sesuai dengan arahan Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2. Siang. Kalau Ibu bilang malam, tepuknya sebentar saja. Oke, tidak bertepu. Kita coba ya. Fokus ya. Pagi, siang. Pagi, malam. Pagi, siang, malam. Istilahnya itu yang katakan ya. Ingat kalau malam gimana? Nah, tidak cukup lagi terakhir. Baik anak Ibu, kalau Ibu bilang tentang ragam hias, apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang ragam hias? Batik-batik, betul. Ada benarnya. Apalagi? Hiasan, luar biasa. Iya, ragam hias itu berhubungan dengan sesuatu yang hiasan seperti batik salah satunya. Lalu kalau dilihat di sekeliling kita, apa kira-kira yang dikatakan dengan ragam hias itu sendiri? Jendela, ada apa jendela itu? Ada apa di jendela itu? Nah? Hiasan, iya ada hiasan. Berbentuk apa hiasan kita? Daun-daun. Ini kita akan belajar tentang materi ragam hias. Baik, silakan dilihat poin-poinnya. Ragam hias Nusantara ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Itu ada lihat gambar apa di depan itu nah? Gambar bunga. Bunga itu termasuk tumbuhan? Iya. Contoh 1 ragam hias flora. Ya, dia ragam hias tumbuhan. Ada gambar apa itu di situ? Hewan apa itu? Cicak apa komodo? Ada. Boleh lah ya. Karena dia sudah diperindah menjadi sebuah motif, jadilah dia motif fauna. Ragam hias fauna. Lanjut poinnya. Ada gambar apa itu nak? Ngapain mereka? Main suling. Ah ya, main suling. Ada yang lagi tangannya lagi dibentukkan seperti ini. Diperindah, namanya ragam hias hiasan. Jadi dia diperindah dan menghasilkan gambar ragam hias itu. Lanjut yang terakhir. Mang itu ada gambar manusia di dalamnya? Tidak. Ada apa di sini? Ada pola-pola kotak-kotak, garis-garis, ya kan? Ada lingkaran-lingkaran, itu adalah bentuk dasar. Jadi dia adalah pengembangan garis-garis atau bentuk dasar sehingga membentuk ragam hias geometri. Baik, itu yang disebut dengan ragam hias, iya kan? Lihat di sekeliling kita. Tadi ada yang menunjuk jendela kita adalah ragam hias. Kira-kira ada yang tahu tidak? Yang di jendela itu motif ragam hias apa? Ya, Caca? Flora, betul tidak? Betul. Luar biasa. Kita kasih sesuatu dulu untuk Caca ya. Apa kita kasih untuk Caca? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Karena Caca udah sering sekali menjawab dengan benar ya. Yang di jendela itu disebut dengan apa tadi? Ragam hias flora. Kenapa dia ragam hias flora? Ada yang bisa bantu dijawab? Hiasan tumbuhan. Karena dia berasal dari tumbuh. Kita kasih lah ya Vino. Yuk kita kasih Vino. Kasih W, kasih O, kasih
siswa ibu mampu nanti mendesain sebuah bentuk ragam hias yang sudah ibu jelaskan tadi secara sederhana. Nah, mulailah kita berpikir untuk mendesain sebuah ragam hias secara sederhana. Ya, kelompoknya sudah ibu bagi sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Ya, ibu bagikan LKPD supaya kita dapat melanjutkan tahapannya. Baik, di situ ada langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat atau mendesain sebuah ragam hias. Baik, ibu akan bagikan puzzle untuk kelompok masing-masing sehingga kalian nanti dapat membuat sebuah desain ragam hias. Di kelompok silakan mendesain, membentuk bentuk dari puzzle yang sudah kalian dapatkan. Di akhirnya nanti kalian dapat menjelaskan kira-kira yang didapat itu tergolong ragam hias apa. Paham? Paham. Sudah siap untuk mendesain? Silakan bekerja. Gambar itu ada gambar apa yang didapat? Udah sampai udah kebayang kira-kira tempat ragam hias apa kelompok ini? Ya, semangat, semangat. Oh, ini bagaimana? Sampai mana? Sedikit lagi hampir ya. Yakin kan Idris nih? Selesaikan dulu biar jelas ya. Baik, sudah selesai kita bikin sebuah desain ya. Biar fokus kembali, kita ibu kasih satu eksplik ya. Cluenya, ikuti kata ibu. Oke. Ayam. Bebek. Bebek ayam. Ayam bebek.
Berarti yang lain masih banyak yang fokus daripada yang tidak fokus. Lanjut, kita akan mempresentasikan hasil dari desain kelompok ragam hias secara sederhana. Oke, kelompok pertama yang akan tampil. Dibawa ke depan. Di tengah. Lihat ke depan. Ini sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berhasil menyelesaikan puzzle yang diberikan dari ibu, itu menyusun puzzle gambar. Kami mendapatkan ragam hias yaitu fauna. Kenapa bisa disebut fauna? Karena di dalam gambar ini lebih terpusat ke dalam bentuk gambar ikan. Jadi kan gambar ikan. Adakah yang mau bertanya? Ya, iya, dulu silakan diri dulu. Kenapa? Ibu ulangi pertanyaannya ya. Kenapa dia dikatakan fauna? Karena di dalamnya ada gambar bunga itu sedikit. Bisa menjawab lagi? Karena gambar itu lebih terpusat ke dalam gambar ikan. Jadi selebihnya itu adalah hiasan saja. Iya, ikan itu termasuk ragam hias. Bagus, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih apa, Nak? Kasih B, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya, ya kelompok 3, silakan. Yuk maju aja, maju kelompok 3. Pakai gelang-gelangnya, nanti ke depan. Silakan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil puzzle yang kami susun. Kami mendapatkan ragam hias geometris, yaitu terdapat garis-garis seperti segitiga dan kotak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, berarti merasa cukup ya. Ya, kita kasih juga dulu tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil puzzle. Kita kasih juga Kak ya. Terima kasih ya. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, guys, silakan duduk. Ragam hias Nusantara. Silakan dilihat kembali ke PowerPoint. Ragam hias Nusantara ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Apa itu ragam hias? Silakan dibuka buku catatannya. Ragam hias adalah pola dekoratif yang secara konsisten diulang. Untuk memperindah dan memberikan karakter pada karya seni. Identitas budaya lanjut. Ragam hias flora. Ragam hias flora adalah ragam hias dengan motif tumbuhan.
Ada ragam hias fauna. Kembali dicatat. Ragam hias fauna. Adalah ragam hias dengan motif hewan atau binatang. Hias fauna. Lanjut. Ragam hias figuratif adalah ragam hias dengan motif apa kira-kira? Manusia. Terakhir, ragam hias geometris adalah ragam hias dari pengembangan garis-garis. Ragam hias dari pengembangan garis-garis. Garis-garis itu bentuk dasar ya. Ada garis, ada titik, lingkaran, segitiga dan lain-lain itu adalah bentuk dasar atau istilah lain dari ragam hias geometris. Ini beberapa contoh ragam hias karya Nusantara. Nusantara yang lain tidak hanya di Minangkabau, ini juga ada di Jawa. Batik-batik yang ada di Jawa nih, Keraton Jawa, batik Kamu, Dayak Kalimantan, dan ada tenunan dari Papua. Yang pertama namanya batik Kamu, contohnya itu. Yang kedua ada ukiran Dayak, lalu ada tenun Papua. Baik, itu hasil pelajaran kita sudah tercapai. Kita sudah bisa mendesain, sudah bisa menentukan, sudah bisa mengidentifikasi ragam-ragam hias. Lalu kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang ragam hias itu ada berapa, Nak? Ada berapa ragam hias itu? Luar biasa. Apa saja yang 4 itu? Figuratif itu gambar apa ya? Ragam hias motif apa ya? Ya, luar biasa semuanya. Lalu kalau yang fauna itu apa ya? Boleh terbolak-balik lagi flora fauna ya. Nah, itu hewan. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu adakah anak murid ibu yang dapat menyampaikan refleksinya atas pembelajaran kita hari ini? Ayo Rizka, silakan Rizka. Sini Rizka. Baik, apa yang Rizka dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu Rizka. Silakan dulu kembali. Baik, untuk minggu depan Ibu tugaskan siswa Ibu masing-masing untuk membuat satu motif ragam hias pilihan kalian. Ibu gambar ya, pilih sesuai yang diinginkan. Ya, ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak. Baik, dengan berakhirnya segala rangkaian pembelajaran kita hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita. Sebelum itu, baiklah kita sebaiknya kita berdoa dulu. Apa itu?